Kemudian kembali kita kepada Ibu Nyai Masyfufah dan Ibu Hajah Nur Hayati, yang kami lihat ini adalah dua wanita yang berbeda nama, berbeda ayah, berbeda ibu, akan tapi ada kemiripannya. Kemiripannya adalah beliau-beliau ini senang dengan kesederhanaan. Waktu kami ngantarkan, jadi kalau waktu kami di Pontianak itu, waktu menunggu kelahiran anak yang pertama, itu berapa bulan kami di sana itu, hampir setiap hari kami nganterin ke pasar. Cara belanja beliau dan sebagainya, itu terlihat begitulah ketawaduan. Jadi selalu membeli yang lebih bermanfaat, lebih lebih bermanfaat dan lebih mudah dijangkau. Beli jeruk yang sudah didiskon, yang mungkin ya kalau orang harus milih kembali, tidak gengsi seorang ibu nyai, tidak gengsi seorang ibu nyai yang saat itu Pondok Darul Ulum sudah dikenal orang, istrinya dari seorang Kiai Haji Khairuman, ibaratnya seperti itu, ibu nyai. Ternyata beliau adalah dengan tanpa malu, tanpa gengsi memilih jeruk yang dibeli, dan kami di sampingnya. Belanja ke pasar, kami menghantarkan ke pasar namanya Pasar Pelamboyan. Masih ingat saya pasar, hampir setiap hari gitu. Dan kami masih ingat beliau selalu membeli kopi susu terus candolkan di mobil itu. Beliau cara belanjanya kok mirip banget sama Bauti. Ini kayak janjian. Cari yang sekiranya lebih maslahat untuk pondok, jadi murah, jadi nawar beliau karena untuk kepentingan pondok. Kami berharap bahwasanya semua itu bisa menjalani hidup dengan kesederhanaan. Maka problem kita hari ini, kenapa orang terjebak di dalam, mohon maaf, apa saat ini rame-ramenya pinjaman online, kemudian judi online, dengan bermacam-macam problem. Itu permasalahannya karena apa? Hidupnya susah bukan karena tidak ada rezeki, tapi cara hidupnya yang salah. Dengan hidup berfoya-foya, tidak biasa dengan kesederhanaan. Ibunya Mas Masyfufah dengan kesederhananya, dan kami ingat di sana. Ibaratnya tidak ada boleh barang mubazir, selalu diolah, ada kecerdasan dalam mengolah makanan. Kalau sudah tidak kemakan hari ini, agar bisa dimakan esok hari bagaimana? Supaya tidak mubazir. Akhirnya waktu kami di Pontianak, ini kok mirip banget sama Bauti. Bauti itu kalau ada makanan dia simpan, kalau memang tidak ada yang makan, kalau dipakai makan tentu dikasihkan. Kalau tidak bagaimana? Kalau mungkin nasi dibiarkan besok jadi busuk, sebelum busuk dirubahlah jadi kerupuk. Kerupuk, beras dan sebagainya. Dan beliau tidak kenal baju bermerek, tidak kenal tas bermerek. Masya Allah. Ibunya Masyfufah kami kenal sebelum jadi mertua ya. Memang kami sudah pernah dengar suara-suara ada pondok pesantren di Pontianak. Tak taunya jadi mertua. Tidak pernah tahu karena sebelum itu kita tidak pernah ke Pontianak. Tidak pernah ke Pontianak kecuali setelah menikah dengan orang Pontianak. Akan tapi yang kami teladani dengan kesederhanaan beliau. Kau lihat baju-baju beliau seperti apa. Tidak pernah kenal tas bermerek dan sebagainya. Kemudian juga ibunda kami, Ibu Hajah Nur Hayati, adalah jika orang yang biasa dengan kesederhanaan mendampingi Agung, beliau dengan kesederhanaan, sederhana banget. Baju-bajunya, baju yang biasa-biasa. Kalau ada makanan, bagaimana bisa makanan berguna, apapun. Sampai suatu ketika, mungkin waktu itu masih mula-mula muncul air kemasan. Bauti itu selalu gelas diminum itu disimpan lagi. Mungkin karena orang kampung, jispir kayak gelas. Padahal orang kan dibuang, jadi masih dipakai lagi. Kalau kata dokter nggak boleh kan begitu ya. Tapi disimpan menunjukkan bahwasanya beliau tidak ingin ada barang mubadir. Dan diyakini membazirkan sesuatu itu menjadi sebab kefakiran, loh ya, hati-hati. Maka jangan sampai ada di antara kalian, wahai anakku, buang baju di ini enggak. Jangan. Kalau memang kamu sudah tidak mau pakai, rapikan, hadiahkan. Mubazir itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Apa hukuman daripada tidak mensyukuri nikmat Allah? Akan dicabut itu nikmat. Makanya jangan mubazirkan di rumah, tolong. Termasuk yang sudah berumah tangga dan sebagainya. Jangan biasakan mubazir. Kalau ternyata
Kita sudah tidak makan, kita berikan kepada orang yang bakal bisa mengambil, memanfaatkan makanan tersebut. Jangan biasakan membadirkan rizki. Sehingga kalau bauti itu kadang sering lupa, khawatir barang mubadir dimasukkan kulkas, tidak dikeluarkan lagi. Besok ketambah lagi, masuk lagi, tidak keluarkan lagi. Akhirnya kita datang numpuk begitu. Rupanya beliau lupa. Karena apa? Hanya takut mubadir. Kalau ada yang makan, dimakan ya. Tidak gengsi beliau. Ibunya Masufah tidak gengsi. Memang kami tidak lama menikmati, kami dekat banget waktu itu. Karena lumayan berapa bulan kami kemana-mana, cara belanja beliau dan sebagainya, gerapak tempat supelnya dengan orang. Kemudian Bahuti, Ibu Hajah Nur Hayati juga begitu. Ternyata beliau adalah diam-diam mengajari kita untuk biasa dengan kesederhanaan. Bayangkan anak muda umur 18 tahun, 19 tahun. Anak muda umur 18 tahun. Namanya Yahya waktu itu. Sepertinya ibunya tuh ngerti kalau sudah mulai gaya, action. Ini kita ingat betul. Gaya, tak tanya apa. Bahuti itu biasanya, ayam itu kalau harus dijual, cukup taruh di depan, di pinggir jalan, diikat begitu, nanti ada tukang ayam ngambilin. Rupanya enggak tahu ini mungkin pendidikan halus, tahu, ya leh, yuk yang pasar, ayo ke pasar, ya Mi, ke pasar, bawa ayam, saya bonceng pakai motor, pergi sama Bahuti, bawa ayam. Ya otomatis nggak mungkin lah masa Bahuti gendong ayam kan, setelah itu waktu di motor, iya, nggak motor atau mobil. Setelah itu kasihkan ayam ke kita gendong ayam, 18 tahun bayangin. Dan dananya mungkin sedikit necis gitulah, ke pasar gendong ayam, mampir ke toko emas, lamanya luar biasa. Allah, ayam di sini, aduh, alhamdulillah. Kaki ingat bahwa ini pendidikan biar gak sombong, menggendong ayam. Bahuti itu biasanya kalau ngelihat masih ngelihat dok, karena ada toko emas di pasar gambar, itu adalah kenalan kita yang juga anak-anaknya termasuk ibundanya, masuk jadi besan ibunda daripada Muhammad Flo itu adalah ayahnya akan menjual emas itu hampir situ, jadi guyon. Allah, lama banget ya Allah. Alhamdulillah, itu bukan sekali model begitu. Itu kami anggap apa? Kayaknya itu pendidikan halus. Allah memberikan ilham kepada seorang ibu, padahal beliau berangsukan seorang alimah, bukan? Agar kita ini nggak usah gengsi-gengsian. Akhirnya gendong ayam, ya sudah. Akhirnya masuk ke pasar, nanti dijual. Begitu. Padahal juga nggak perlu amat harus seperti itu, bisa dijual di rumah kok. Tapi memang tidak tahu, tiba-tiba suruh bawa ke pasar, dan kita tidak pernah bantah. Ternyata waktu jadi menantunya ibunya Masufah juga sama kurang lebih, ya sudah. Kita nemeni ke pasar, ya sudah. Nggak mungkin ibu suruh angkat-angkat, ibu mertua, ya kita angkat-angkat barang dan sebagainya. Ternyata seperti itu adalah keindahan kalau orang faham, meruntuhkan kita, kesombongan kita. Belanja hampir 2 hari sekali, setiap hari mungkin ya, bahkan hampir setiap hari belanja. Karena beliau adalah mencukupi keperluan dapur, dan beliau lebih senang kalau belanja sendiri dan sebagainya. Termasuk diantaranya kita baru ke Indonesia tuh kalap melihat jambu putih tuh seger, bulanju. Seger, saya kalap pengen beli jambu. Saya beli berapa kilo, rupanya apa? Jambu kecut. Gede itu di Pontianak itu, sampai di rumah nggak bisa dimakan. Beli apa? Coba lah tanya, nanti antarkan beli jambu. Beliau tahu tempat yang murah di sini, dan itu pun akhirnya ilmu. Buya waktu datang di Cirebon, ilmu Bahuti, ilmu ibunya Masufah, waktu ke Cirebon, Buya itu faham pasar Cirebon. Di saat merintis pondok, Buya ngerti ikan asin yang murah di sana. Saya di Carebung itu ternyata ada di pasar Pleret sana adanya, rebung itu. Kemudian ya kadang-kadang sedikit ya, kalau nawar sayur itu agak akhir-akhir di saat tukang sayurnya sudah mau pulang begitu biasanya. Jadi nakal-nakal sedikit, tapi nakal-nakal kita mikir anggarannya terbatas. Ini kalau beri pagi-pagi masih mahal sayurnya, agak akhir kelihatannya dia sudah pengen pulang, sudahlah nanti borong aja ambil begitulah. Tapi kan untuk santri ya. Jadi kita mikir belanja, waktu itu yang ngikuti Buya adalah si Asman. Itu saya ajak belanja, datang ke pasar, ikan asin, ikan ini, aja. Jangan gengsi lah hari ini sok banget, belinya ke supermarket, sorry dong pasar tradisional.
Tidak begitu. Dan kita diajari. Rupanya kita mati ilmu kesederhanaan. Saya tahu di pasar Jagasatru paham betul. Di pojok-pojok aja paham betul. Dulu ada pasar dekat Geragis itu. Ada pasar apa itu? Pasar... orang Cirebon. Pasar Geragis itu pasar apa itu? Kemudian pasar Pleret di samping itu namanya juga kita apa itu? Jadi kita jelajah pasar itu hanya karena untuk mencari sesuatu yang kita mampu untuk menjangkaunya. Mau beli tempat mahal ntar dulu. Jadi kita mikirkan apa? Anggaran, ini duit amanat, duit pondok ini. Duitnya umat, jangan. Makanya kalau Anda ngurusi pondok jangan beral-beral saja tentang ini duit pondok enggak. Kemaslahatan pondok dipikirkan dong. Memang tidak boleh merugikan orang minta juga enggak. Tapi kita mikir, kita punya mizaniyah, punya anggaran terbatas. Bagaimana santri juga makan enak. Kita belanja waktu itu. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.